Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elo Anggraini. Kali ini sebagai persyaratan pengumpulan tugas UTS semester 4, saya dari Prodi PLB akan membahas mata kuliah pendidikan anak dengan masalah sosial dengan beberapa materi, lebih tepatnya 6 materi yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya, Bunda Tati Sugiyartati, dan akan saya jabarkan, saya bahas dalam video kali ini dengan bahasa yang semoga bisa dapat dipahami dan lebih sederhana ya. Dari 6 materi tersebut, yang pertama adalah tentang konsep pendidikan bagi anak penyandang masalah sosial. Sebelum membahas lebih jauh, kita harus mengerti dulu pengertian dari masalah sosial. Permasalahan sosial atau masalah sosial merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan tetapi terjadi di dalam masyarakat karena dapat mengganggu ketentraman masyarakat, sehingga diperlukan adanya tindakan sebagai hasil dari kesepakatan bersama untuk mengatasi atau memperbaiki masalah tersebut. Nah, itu tadi adalah pengertian dari masalah sosial itu sendiri ya. Nah, di dalam masalah sosial ini banyak faktor-faktor yang menyebabkan masalah sosial terjadi. Yang pertama, ada faktor ekonomi, faktor sosial, faktor budaya, faktor psikologis, faktor biologis, dan faktor teknologi. Nah, itu tadi 6 faktor penyebab masalah sosial yang ada di masyarakat. Pembahasan berikutnya adalah tujuan dan manfaat pendidikan bagi anak penyandang masalah sosial. Nah, seperti yang kita tahu ya, pendidikan ini merupakan hak semua anak. Baik itu anak dengan masalah sosial, dengan anak berkebutuhan khusus, anak normal, dan semua anak di sini mempunyai hak pendidikan yang sama. Nah, tentu saja pendidikan tersebut bertujuan agar meningkatkan kesetaraan taraf hidup dari anak-anak, terlebih lagi anak-anak penyandang masalah sosial ini ya, dengan diberikannya pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal, diharapkan mereka bisa mampu menjalani kehidupan ini dengan lebih baik, meningkatkan perekonomian, serta mampu mengembangkan diri sehingga bisa memenuhi kebutuhan material ataupun spiritual mereka sendiri ya. Dengan didapatkannya pendidikan tersebut bisa bermanfaat untuk mereka sendiri untuk memenuhi semua kebutuhannya. Nah, untuk pembahasan yang kedua adalah gejala anak dengan masalah sosial emosional. Nah, setelah kita mengenali 6 faktor penyebab masalah sosial ya, sekarang kita akan beranjak ke pembahasan gejala anak bermasalah sosial. Anak dengan masalah sosial ini ternyata bisa dideteksi sedini mungkin. Jadi dari mereka kecil atau bahkan balita itu sudah bisa kita identifikasi. Caranya seperti apa? Di antaranya, misalnya dilihat dari lingkungan keluarga tersebut. Nah, anak itu broken home atau dari keluarga miskin, atau mungkin kepribadian anak itu sendiri dari kecil sudah mulai menyendiri, suka menyendiri, terus dia itu tidak suka bergaul ya, menyendiri, terus cemas yang berlebihan atau ketakutan yang berlebihan dan tanpa sebab. Nah, itu merupakan beberapa gejala anak di usia dini yang mengalami
bisa jadi dia mengalami masalah sosial. Nah, untuk faktor penyebab anak bermasalah sosial, yaitu 6 tadi yang saya sebutkan, ada dari faktor ekonomi, faktor sosial, budaya, psikologis, biologis, dan teknologi. Akan saya jabarkan satu persatu ya. Dari faktor ekonomi. Faktor ekonomi adalah faktor di mana ada suatu masyarakat atau individu yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak, khususnya secara materi. Nah, masalah ekonomi ini tidak lagi dipandang sebagai kondisi kekurangan dalam mencukupi kebutuhan secara ekonomi, tetapi juga dalam pengaturan, distribusi, dan produksi yang mempengaruhi kondisi ekonomi bangsa dan kemudian berimbas pada kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Nah, itu dalam lingkup ekonomi yang lebih besar ya. Dalam lingkup ekonomi yang lebih kecil atau dalam lingkungan keluarga, yaitu tadi di mana adanya suatu masyarakat atau individu yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak, khususnya secara materi. Nah, untuk faktor penyebab yang kedua adalah faktor sosial. Faktor sosial menjadi permasalahan ekonomi, merupakan suatu keadaan ketidakseimbangan sosial yang ada dalam masyarakat dan kemudian menjadi suatu perbedaan yang sangat mencolok. Fenomena ini terjadi hampir di semua negara termasuk di Indonesia. Nah, kesenjangan sosial atau faktor sosial ini ya terlihat antara orang yang kaya, baik pejabat maupun pengusaha, dengan rakyat biasa. Dalam lingkup kecil misalnya dalam hal di sekolah ya, murid yang anaknya orang kaya, perbedaannya sangat mencolok sekali dengan yang mereka yang orang tuanya bekerja biasa-biasa saja. Lah, itu menjadi salah satu faktor sosial penyebab anak bermasalah sosial. Untuk yang ketiga adalah faktor budaya. Faktor budaya biasanya disebabkan karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan norma, nilai, dan kepentingan sosial pada pola masyarakat yang heterogen atau multikultural. Nah, contoh faktor budaya yang biasanya terjadi diantaranya adalah kenakalan remaja, konflik antar suku, diskriminasi gender, dan lain-lain sebagainya ya. Yang keempat, faktor penyebabnya adalah dari faktor psikologis. Faktor psikologis merupakan masalah pola pikir suatu masyarakat atau pribadi tertentu yang bersinggungan dengan tatanan kehidupan sosial. Nah, contoh masalah yang bersumber dari faktor psikologis ini biasanya adanya pemahaman mengenai penyimpangan dari ajaran agama yang jika diamati secara detail tidak masuk akal dan munculnya raja-raja palsu, gerakan separatis anti pemerintah, aliran-aliran baru yang sesat, dan lain sebagainya ya. Itulah faktor keempat ya, faktor psikologis. Selanjutnya kita beranjak ke faktor kelima, yaitu faktor biologis. Faktor biologis merupakan masalah sosial yang timbul akibat adanya ketidaksesuaian keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis masyarakat. Nah, ini contoh yang terjadi sekarang ini adalah pandemi COVID. Nah, ini karena faktor biologis ya, pandemi COVID-19. Yang terakhir, faktor keenam, faktor penyebab keenam adalah faktor teknologi. Faktor terakhir ini adanya permasalahan sosial yang dipicu karena sebuah teknologi.
Kemajuan teknologi dianggap jadi hal yang luar biasa dan membantu banyak pekerjaan serta memudahkan beberapa kelompok masyarakat. Akan tetapi, tak serta-merta teknologi menguntungkan semua pihak. Nah, bagi masyarakat luas yang juga bekerja di perusahaan ojek online tentu akan memudahkan dengan adanya teknologi ini misalnya ya. Akan tetapi akan jadi masalah jika orang berprofesi misalnya sebagai ojek yang langsung biasa mangkal-mangkal di jalan itu, atau tukang beca, ojek pangkalan, penjual makanan yang tidak terbiasa menggunakan teknologi itu ya menjadi masalah tersendiri, dan itu akan menyebabkan masalah sosial yang baru yang ada. Nah, pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang akibat anak dengan penyandang masalah sosial. Nah, akibat ini terdiri dari tiga akibat ya yang berdampak. Yang pertama adalah untuk diri mereka sendiri, yang kedua adalah untuk lingkungan masyarakat, yang ketiga untuk di lingkungan pemerintahan. Nah, bagi diri mereka sendiri apa akibatnya? Anak dengan masalah sosial ini banyak sekali. Contohnya ya, kemiskinan, pengangguran, kriminalitas. Jadi dia bisa menjadi pelaku ataupun korban dari tindak kriminal, serta kesenjangan sosial. Dan banyak lagi yang lainnya ya. Itu untuk diri mereka sendiri yang jelas tidak ada untungnya. Anak dengan penyandang masalah sosial ini kebanyakan rugi semuanya untuk diri mereka sendiri. Nah, sekarang adalah akibatnya bagi masyarakat. Nah, bagi masyarakat ini, selain angka kriminalitas yang tentu bertambah semakin banyak, kesenjangan sosial yang semakin lebar ya, terus banyak timbulnya penyakit atau kenakalan remaja yang bisa mempengaruhi kesejahteraan dan kenyamanan lingkungan masyarakat tersebut. Nah, untuk akibat dari permasalahan sosial ini untuk pemerintah ya sangat banyak sekali. Contohnya pendidikan tidak merata, kriminalitas di mana-mana. Jadi usaha pemerintah ini harus lebih keras lagi untuk menangani masalah sosial ini jika masalah sosial ini semakin besar dan banyak ya, banyak sekali. Nah, sekarang masalah akibat dari permasalahan sosial ini sudah saya jabarkan sedikit. Sekarang adalah jenis anak penyandang masalah sosial, khususnya untuk penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Nah, jadi ini khusus dibahas untuk penyalahgunaan dua obat tersebut ya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus mengenal dulu apa itu narkoba dan zat psikotropika ya. Nah, penyalahgunaan narkoba dan zat psikotropika. Dua zat ini adalah obat-obatan ya, berupa obat-obatan yang pada awalnya narkotika itu hanya digunakan sebagai alat ritual bagi keagamaan. Di samping itu juga dipergunakan untuk obat-obatan, itu zaman dulu. Karena untuk bisa menghilangkan nyeri dan lain sebagainya mungkin ya. Itu di zaman dahulu lah. Nah, zaman sekarang narkoba dan psikotropika ini banyak disalahgunakan. Penyalahgunaan obat-obatan ini adalah pengguna narkoba yang bukan untuk pengobatan, tetapi dapat menikmati pengaruhnya. Jadi mereka yang menyalahgunakan narkoba dan psikotropika ini tidak berkepentingan, tidak ada izin dari dokter, tidak ada
resep untuk menggunakan obat tersebut. Jadi mereka hanya menggunakan untuk menikmati sendiri tanpa dosis yang pasti, tanpa petunjuk dokter, tanpa di luar pengobatan, tanpa pengetahuan dokter ataupun pihak-pihak yang berwenang ya disebut penyalahgunaan. Nah, di zaman sekarang ini penyalahgunaan narkoba dan psikotropika ini bukan hanya terjadi di orang-orang dewasa saja ya, bahkan anak SD, SMP di beberapa kasus juga memakai zat-zat ini secara ilegal ya, secara tanpa izin. Karena apa? Karena banyak hal ya penyebabnya, faktor penyebab mereka menggunakan narkoba dan zat psikotropika. Nah, sebelum kita mengenali faktor-faktor penyebabnya, kita akan membahas sedikit tentang jenis-jenis narkoba. Jadi agar pengetahuan kita bertambah ya. Apa saja sih jenis-jenis narkoba yang ada itu? Yang pertama adalah opium. Opium ini merupakan seperti getah ya, berwarna putih seperti susu yang keluar dari biji tanaman Papaver somniferum yang belum masak atau belum matang ya. Yang kedua adalah morfin. Nah, morfin ini adalah jenis narkotika yang bahan bakunya berasal dari candu. Yang ketiga adalah tanaman ganja ya, tanamannya seperti damar, yang diambil itu dari semua tanaman. Jadi semuanya diambil termasuk biji dan buahnya. Jadi tanaman ganja ini adalah genus cannabis, nama ilmiahnya ya. Yang keempat adalah tanaman koka. Tanaman koka adalah tanaman dari semua genus Erythroxylum dari keluarga Erythroxylaceae. Susah ya. Dari keluarga Erythroxylaceae. Nah, untuk yang kelima heroin. Heroin atau diasetilmorfin adalah suatu zat semi sintetis turunan morfin. Nah, yang keenam yang umum yang biasa didengar, sabu-sabu, berbentuk seperti bumbu masak, kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau serta mudah larut dalam air alkohol. Pengaruhnya pada pemakainya yaitu menjadi aktif. Banyak ide, tidak merasa lelah meski sudah bekerja lama, tidak merasa lapar, dan tiba-tiba memiliki rasa percaya diri yang besar. Nah, selanjutnya jenis-jenis narkoba ada ekstasi, ada putau, alkohol dan sedativa atau hipnotika. Nah, itu tadi adalah beberapa jenis narkoba yang ada. Nah, sekarang kita akan membahas tentang faktor penyebab orang itu menggunakan narkoba. Yang pertama, bisa dari faktor keluarga. Loh, kok bisa? Iya, dari faktor keluarga. Nah, termasuk orang tua ya yang utama ya. Salah satu atau kedua orang tuanya pengguna narkoba. Nah, itu secara otomatis biasanya membuat anaknya menjadi pengguna narkoba juga. Nah, setelah faktor orang tuanya salah satu atau keduanya pemakai adalah orang tua tidak memberikan pengawasan kepada anaknya, atau mungkin mereka terlalu memanjakan anaknya, atau mereka kurang perhatian terhadap anaknya karena sibuk bekerja, bisa jadi ya. Terus bisa jadi karena keluarga dengan manajemen keluarga yang kacau, keluarga dengan konflik yang tinggi, setiap hari anaknya melihat ayah dan ibunya bertengkar mungkin, jadi mereka mencari ketenangan, memutuskan untuk memakai narkoba. Bisa jadi karena berasal dari keluarga yang otoriter, jadi si anak ini harus diperintah-perintah terus,
harus bisa begini, harus bisa begitu. Akhirnya mereka tidak kuat, mereka memutuskan untuk memakai narkoba. Nah, faktor yang selanjutnya adalah faktor penyebabnya ini adalah faktor kepribadian. Faktor kepribadian ini bisa jadi penggunanya ini karena dia tidak memiliki rasa percaya diri ya. Seperti yang kita tahu bahwa efek sampingnya narkoba ini bisa langsung meningkatkan percaya diri. Atau bisa jadi karena dia ingin tampil beda dengan yang lain, akhirnya menjadi pemakai dan kecanduan. Nah, faktor yang selanjutnya adalah faktor kelompok atau teman sebaya. Jadi penyebab dari teman sebaya adanya satu atau beberapa kelompok yang menjadi pengguna narkoba. Nah, karena itu pentingnya sekali mengawasi pergaulan anak-anak atau keluarga kita itu seperti apa ya. Jangan sampai ada teman atau kelompoknya, dalam kelompoknya itu menggunakan barang haram, menggunakan narkoba dan mempengaruhi teman-teman yang lain atau salah satunya mungkin keluarga kita, adik kita, anak kita untuk ikut mencoba dan memakai narkoba tersebut. Yang terakhir adalah faktor lingkungan masyarakat. Nah, ini sudah jelas ya. Longgarnya pengawasan sosial masyarakat, sulit mencari pekerjaan, penegakan hukum yang lemah, banyak sekali ini. Banyaknya pengedar narkoba yang mencari konsumen, nah gitu harus diwaspadai ya, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah faktor penyebab anak dengan penderita penyandang masalah sosial. Yang selanjutnya, alasan penyalahgunaan narkoba. Nah, mereka menggunakan narkoba bukan tanpa alasan ya. Banyak sekali alasan-alasan yang ada yang mereka kemukakan untuk membenarkan mereka mengkonsumsi narkoba, membenarkan walaupun itu salah ya, tapi mereka akan beralasan banyak faktor sehingga mereka menggunakan barang-barang tersebut. Di antaranya adalah tekanan kerja, tekanan belajar. Nah, kenapa bisa tekanan kerja dan tekanan belajar? Nah, seperti kita tahu ya, akibat dari mengkonsumsi narkoba itu kita bisa menjadi lebih daya tahan, tidak ngantuk, tidak capek, tidak lelah lah. Jadi kalau tekanan kerja yang terlalu besar, tekanan belajar mungkin yang terlalu besar, sehingga mereka tidak ingin tubuh mereka menjadi lelah, letih ya, mereka bisa saja mengkonsumsi narkoba. Nah, ada lagi adalah alasan penyalahgunaan dipaksa, diancam atau bahkan dijebak. Nah, dalam beberapa kasus memang ada pengguna narkoba yang memang dirinya itu merasa diancam ataupun dijebak sehingga mencoba dan pada akhirnya ketergantungan dengan narkotika tersebut. Nah, setelah kita membahas alasan-alasan ingin bersenang-senang dan lain-lain sebagainya, itu ya alasan-alasan mereka memakai narkoba ini sebagai masalah sosial. Kali ini pembahasan kita akan berlanjut tentang anak berpenyakit khusus. Anak berpenyakit khusus sehingga menyebabkan dia menjadi masalah sosial di lingkungan masyarakatnya. Seperti apa saja? Contohnya, misalnya dalam hal ini saya akan membahas penyakit kusta atau TBC. Kusta, TBC, HIV AIDS ya. 4 penyakit tersebut, HIV AIDS itu jadi satu ya. Saya kurang paham. Lah, penyakit-penyakit tersebut merupakan beberapa penyakit menular
yang apabila di antara masyarakat itu ada yang mengidap penyakit tersebut, maka dianggap sebagai masalah sosial. Dan biasanya penderitanya itu akan dikucilkan atau dijauhi, dikucilkan, tidak dibantu dan lain-lain sebagainya ya. Untuk yang pertama, anak berpenyakit khusus. Ini penyakit yang dapat disebabkan oleh faktor biologis, dapat menjadi masalah sosial apabila memunculkan adanya kepincangan ikatan sosial dalam masyarakat, baik dalam aspek sosial, ekonomi maupun politik. Tuh sampai politik segala ya. Nah, ini seperti contoh yang akan saya bawakan adalah penyakit TBC atau tuberkulosis. Nah, penyakit TBC ini disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Nah, kuman Mycobacterium tuberculosis ini menyebabkan penyakit TBC dan penyakit ini menular. Makanya jika ada penderita penyakit TBC itu mereka seakan menjadi masalah sosial dan harus dijauhi ya. Penularannya seperti apa? Nah, bisa menular melalui ludah. Ya, bukan berarti orangnya diludahi biar kena penyakit gitu, enggak ya. Jadi bisa menular melalui ludah itu apabila ada orang yang terkena TBC, mereka bersin. Nah, bersinnya itu kan keluar ya bintik-bintik ludahnya itu ya, dan menyebar melalui udara sehingga yang menghirup itu, yang terhirup oleh orang lain itu bisa jadi dia akan ketularan sakit TBC-nya ini. Nah, untuk penyakit yang kedua sebagai contoh di sini adalah penyakit kusta atau penyakit lepra. Ini penyakit kulit ya. Penyakit kusta sendiri disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae. Nah, ya, makanya disebut sebagai penyakit lepra ya. Ini seperti penyakit kulit dan bisa menular. Nah, sama seperti TBC, dia bisa menular melalui udara, melalui sentuhan ya, bekas gelasnya mungkin. Jadi sangat berhati-hati. Dan biasanya penderita penyakit ini juga sayang sekali sebagian besar mereka juga dikucilkan oleh masyarakat sekitar atau mungkin bahkan oleh keluarganya sendiri ya. Nah, untuk penyakit yang ketiga adalah HIV AIDS. HIV, Human Immunodeficiency Virus. Immunodeficiency Virus. Nah, Human Immunodeficiency Virus ini merupakan virus seperti lepra dan TBC ya. Ini merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh lah. Jadi tentara-tentara di dalam tubuh yang menjaga kita agar bisa cepat sembuh dari sakit dan lain-lain ini diserang habis oleh virus tersebut, sehingga kita tidak mempunyai kekebalan tubuh lagi. Misalnya kalau kena flu juga tidak bisa sembuh-sembuh ya, karena sistem kekebalan tubuhnya sudah terkena virus itu tadi. Nah, untuk HIV AIDS ini sendiri penularannya lebih susah daripada dua penyakit sebelumnya, yaitu lepra sama TBC. HIV AIDS ini sendiri menular melalui cairan tubuh. Cairan tubuh itu contohnya seperti darah dan cairan tubuh yang lain. Nah, ini proses penularannya bisa jadi karena dengan berhubungan badan, berhubungan intim ya. Dan juga bisa jadi karena suntikan, penggunaan jarum suntik yang bergantian. Nah, itu juga bisa. Biasanya itu untuk pengguna tato yang jarumnya ndak langsung dibuang, dipakai lagi untuk temennya ternyata
ada yang menderita HIV lah, itu bisa tertular. Atau mungkin untuk pengguna narkoba yang pakai disuntik di lengan, nah gantian suntiknya ganti si A, si B, si C gitulah. Nggak tahu salah satunya ada yang HIV, ya sudah pasti terkena. Nah, untuk HIV/AIDS ini sendiri penularannya tidak semudah lepra sama TBC ya. Jadi harus melalui hubungan intim dulu ataupun dengan jarum suntik yang bergantian. Demikianlah penjabaran saya. Penjabaran saya ini untuk memenuhi tugas UTS semester 4 mata kuliah pendidikan anak dengan masalah sosial dengan dosen pengampu saya, Bunda Tati ya. Bunda Tati tersayang, terima kasih atas materi-materinya, terima kasih atas penjelasannya, dan semoga penjabaran saya ini bisa dapat dipahami dan lebih dimengerti oleh rekan-rekan semuanya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.